Dewan Komisaris dan kasus mega korupsi, gagal pengawasan atau kesengajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini aku dan teman-temanku akan membahas topik yang cukup serius, tapi penting banget buat kita pahami, yaitu tentang peran Dewan Komisaris dalam kasus mega korupsi. Di balik megahnya gedung-gedung BUMN, tersimpan ironi besar ketika publik percaya bahwa Dewan Komisaris adalah benteng terakhir integritas, justru di bawah pengawasan mereka lah kasus korupsi raksasa terjadi. Apakah mereka lengah ataukah sengaja membiarkan? Ini bukan lagi soal kelalaian biasa, ini soal tanggung jawab, moral, dan masa depan pengelolaan aset negara. Apa itu Dewan Komisaris dan apa tanggung jawabnya? Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi manajemen dan melindungi kepentingan pemegang saham. Mereka memastikan perusahaan berjalan sesuai visi, mematuhi regulasi, dan mengelola risiko dengan baik. Tapi, apa yang terjadi jika mereka gagal menjalankan tugasnya? Kegagalan Dewan Komisaris bisa berdampak sangat besar. Misalnya, jika mereka lalai dalam mengawasi kebijakan keuangan atau menutup mata terhadap tindakan tidak etis dalam perusahaan. Akibatnya bisa sangat fatal loh. Salah satu contoh nyata adalah skandal Enron, di mana Dewan Komisaris gagal mencegah manipulasi laporan keuangan yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. Dampaknya, kepercayaan investor pun anjlok, nilai saham runtuh, dan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Selain itu, Dewan Komisaris yang gagal bisa menghadapi tuntutan hukum, denda besar, bahkan larangan menduduki posisi serupa di perusahaan lain. Untuk mencegah kegagalan ini, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Dewan Komisaris juga harus memiliki kompetensi yang memadai dan berani mengambil tindakan ketika ada risiko yang mengancam perusahaan. Lalu, BUMN yang merupakan pilar ekonomi negara yang seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan bisnis yang bersih dan transparan, namun faktanya justru sangat mengejutkan. Korupsi di BUMN terus terjadi dalam skala yang luar biasa besar. Salah satu contoh paling mencengangkan adalah kasus mega korupsi yang terjadi di PT Pertamina, sebuah BUMN strategi yang selama ini dipercaya menjadi tulang punggung energi nasional. Pertamina saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar mega korupsi di lingkungan BUMN. Dengan nilai kerugian negara yang sungguh fantastis mencapai hampir 1 kuadriliun rupiah atau lebih tepatnya 968,5 triliun. Kasus ini melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Modus yang digunakan adalah menyampur BBM jenis Pertalit atau RON 90 dengan zat aditif tertentu, lalu menjualnya kembali dengan label Pertamax RON 92 yang memiliki harga jual lebih tinggi. Dengan kata lain, konsumen membeli bahan bakar dengan harga premium, namun kualitasnya hanya setara BBM kelas menengah. Hal ini jelas merupakan bentuk penipuan massal yang terstruktur. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menipu konsumen yang membayar lebih untuk kualitas BBM yang seharusnya lebih baik. Tindakan ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap BUMN dan menciptakan distorsi harga dan kualitas produk BBM secara nasional. Kasus ini terungkap setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, beberapa eksekutif di internal Pertamina ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum terus berjalan dan Kejaksaan Agung menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat. Dewan Komisaris yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mencegah korupsi di perusahaan, tapi faktanya mega korupsi seperti kasus Pertamina tetap terus terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dalam banyak kasus, komisaris yang seharusnya mengawasi justru terlibat dalam praktik korupsi. Proses pengadaan, keuangan, hingga operasional pun seringkali tidak terbuka. Lalu, BUMN sering berada di bawah tekanan politik yang mana campur tangan pihak tertentu membuat komisaris tidak bebas dalam mengambil keputusan yang seharusnya transparan dan bertanggung jawab. Ketika pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan dengan baik, celah untuk melakukan manipulasi pun semakin besar. Uang negara pun bisa disalahgunakan tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Tanpa reformasi yang nyata, kasus-kasus ini akan terus berulang. Untuk mencegah hal ini terus terjadi, perlu reformasi besar-besaran dalam pengelolaan BUMN. Dari penerapan Good Corporate Governance, penguatan sistem pengawasan, hingga penegakan hukum yang lebih tegas. Mengapa Dewan Komisaris gagal mengawasi? Dewan Komisaris seharusnya menjadi pengawas utama perusahaan. Tapi, mengapa mega korupsi tetap terjadi di BUMN? Faktanya, banyak komisaris hanya menjadi simbol tanpa benar-benar mengontrol kebijakan perusahaan. Mereka lebih sering menyetujui keputusan manajemen tanpa audit yang ketat. Lalu, seberapa independen Dewan Komisaris di BUMN? Banyak komisaris justru memiliki kedekatan dengan elit politik. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah, bahkan ada yang justru ikut bermain dalam praktik korupsi. Tanpa pengawasan yang tegas dan independen, sistem check and balance hanya menjadi formalitas. Inilah celah yang memungkinkan mega korupsi terus terjadi. Implikasi dan dampak mega korupsi di BUMN. Lantas, kenapa kita semua harus peduli dengan mega korupsi ini? Mega korupsi di BUMN memiliki dampak yang luas dan kompleks. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dapat meningkatkan risiko investasi dan mengurangi investasi, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, mega korupsi di BUMN juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan kerusuhan sosial. Jika korupsi di BUMN tidak ditangani dengan serius, dapat menyebabkan kerusuhan sosial karena masyarakat merasa bahwa sumber daya negara tidak digunakan secara adil dan transparan. Reformasi tata kelola. Bagaimana mencegah skandal serupa? Skandal korupsi di BUMN telah menjadi berita yang tidak asing lagi di Indonesia. Namun, pertanyaan yang masih belum terjawab adalah, bagaimana kita dapat mencegah skandal serupa di masa depan? Reformasi tata kelola adalah kunci untuk mencegah skandal korupsi di BUMN. Ada beberapa langkah untuk mereformasi tata kelola di BUMN. Pertama, kita harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian. Kedua, kita harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Dan yang ketiga, kita harus memperkuat kapasitas dan kemampuan SDM di BUMN. Dewan Komisaris harus lebih independen, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa reformasi nyata, skandal seperti ini akan terus terulang kembali. Kesimpulan, kasus mega korupsi di tubuh BUMN bukan sekadar cerita tentang uang dan kekuasaan. Ini adalah cermin dari lemahnya pengawasan dan rapuhnya integritas di tingkat atas. Dewan Komisaris seharusnya jadi penjaga, bukan penonton, apalagi kalau sampai jadi bagian dari permainan kotor itu sendiri. Sudah saatnya kita, sebagai masyarakat, lebih kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas yang nyata. Karena tanpa pengawasan yang kuat, kepercayaan publik akan terus terkikis. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk terus peduli dan bersuara.